kelompok First Aid. Oke. Baik, kita mau ngapain nih, Suster Sinclair? Nah, sebelum itu Kak Edi, jangan cepat-cepat. Kita kan belum perkenalan. Oh iya, belum kenalan ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang kita mau perkenalkan dulu. Kita ini dari kelompok First Aid. Di sebelah saya ini adalah Edit, ya. Dan saya sendiri adalah Suster Sinclair. Dan sebelah saya Suster Tilde. Ya, nah ini Suster Tilde ini yang baru masuk nih ya kan ya. Nah, iya. Video masih kita ini. Satu lagi teman kita, namanya Kak Tasya. Iya, Tasya, betul. Tasya ini belum ada nih, belum ada di video yang selanjutnya nih. Tapi Tasya ini nanti akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana sih First Aid itu nanti secara teori BK. Nah, jadi kita di video ini kita bertiga ya kan, saya, Suster Sinclair, Suster Tilde. Di sini kita akan mau ngapain aja, Suster Sinclair? Ya, itu teman-teman penasaran kan. Jadi kita di sini itu apa sih teman-teman? Apa itu first aid ya? Bingung ya, tidak tahu apa itu first aid. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian itu apa. Nah, silakan Suster Tilde, apa itu first aid? Nah, first aid menurut pemahaman saya adalah merupakan bantuan perawatan atau pertolongan yang kita berikan pertama kali kepada korban kecelakaan atau cedera sebelum petugas ambulans atau petugas medis datang. Pokoknya intinya medis. Sebelum ada medis. Nah, itu tindakan pertama kali yang kita berikan kepada mereka. Betul, Pak. Jadi begitu kita melihat orang yang kecelakaan atau luka kita, kita lah orang pertama yang melakukan yang memberikan pertolongan. Betul. Karena menolong orang itu memang perbuatan yang sangat mulia. Iya, perbuatan yang sangat mulia banget itu, saudara. Karena mereka bisa tertolong. Nah, Nah, kita kan sudah tahu ini pengertiannya, tapi apa sih manfaatnya dan tujuannya untuk membantu orang itu atau melakukan first aid itu? Mungkin Kak Edi bisa menjelaskan, Kak Edi? Oh iya, jadi teman-teman kalau yang selalu nonton video channel ini ya kan ya, yang perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan manfaat dari first aid itu dan tujuannya itu sebenarnya nggak apa sih namanya, nggak beda jauh sama kan, nggak beda jauh kan, cuman tujuan utamanya menolong orang gitu ya, tujuan utamanya menolong orang sama aja, tapi yang menjadi pokoknya di sini adalah bagaimana kita sendiri kita adalah pelakunya atau kita yang menolong itu, menyelamatkan. Ya menyelamatkan itu ya, manfaatnya banyak sekali. Bisa yang pertama itu bisa menolong korbannya ya, jadinya kita juga menolong korban itu juga nggak asal main langsung nolong gitu, enggak. Misalkan contoh kalau kecelakaan itu parah ya kan, itu kayak transportasi kecelakaan, wah jadi kan korbannya itu kan kayak ada luka berdarah segala macam. Nah, hal yang pertama kita lakukan pertama adalah mengecek dulu kondisi korban. Gitu. Kita mengeluarkan dulu pada kendaraan tersebut itu dari segi kecelakaan. Kendaraannya. Iya, kendaraan. Nah, mungkin ya karena ini kan lagi musim hujan ya. Betul. Musim hujan di sekitar kita ini di Jakarta, khususnya Jakarta, dan ini sudah 2 kali banjir loh ini. Nah, itu kan kalau orang pergi pasti kecelakaan lalu lintas banyak ya yang luka atau patah kaki, pasti mereka lari dari situasi itu gitu, pasti ada yang cedera kan. Jadi seandainya kita ini seandainya kita amit ya, kalau kita keluar atau mau jalan-jalan kemana terus tiba-tiba kecelakaan, kalau itu kita menemukan ada ini keluarga kita yang kecelakaan, kira-kira kita melakukan apa kayak di apa pertama yang buat kita lakukan? Iya, yang pertama kalau misalkan kita sebelum kita menolong korban, yang pertama kita harus safety dulu pertama kita teman-teman ya kan. Kita juga harus safety dulu dan kita juga menolongnya bagian apa dulu nih, ya kan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan standar operasi kita juga ya kan. Sesuai kondisi korban. Iya, kondisi juga kalau korban. kakinya patah bagaimana? Iya, kalau kakinya patah tuh yang pertama kita harus lihat dulu kondisinya kan. Patahnya itu di bagian mana dulu kakinya itu kan. Bisa aja di betis, bisa aja di dengkul, atau bisa aja di paha, atau juga. Jadi itu penting sekali kita mengetahui itu juga kan. Tapi tidak boleh panik gitu ya. Kita juga boleh nggak panik. Sebagai kita yang penolong, itu pertama kita nggak boleh panik dulu, sister ya kan. Itu ya kan.
Nah, itu kalau ini kan ini kalau banjir. Nah, mungkin kan kemarin ini banyak warga yang mengalami banjir terus rasa trauma. Terus kalau itu mereka apa karena ketakutan ya lari atau menyelamatkan keluarga atau anaknya, itu terus mereka luka bagaimana? Iya, apalagi di kondisi hujan, banjir ya kan. Nah, biasanya rata-rata korban yang terkena ini biasanya tuh kalau di lukanya pada bagian kaki itu biasanya salah urat ya kan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus balurin kaki itu pakai seperti minyak atau balsam atau segala macam yang buat ngurut ya kan. Panaskan terus kita urut, tapi urutnya nggak bisa main, caranya itu nggak bisa main sembarangan, harus lurus. Oh, harus lurus. Juga mulai dari bawah, kalau misalnya di kaki dari bawah, dari telapak kakinya. Dari telapak kakinya. Iya, kalau misalkan dari tangan harus dari jarinya. Kalau dari telapak kaki, contohnya ini telapak kaki ini, bagaimana Iya. ngurutnya ini? Nah, jadi kalau dari telapak kaki nih, ini contohnya kaki kan ya. Iya, iya, Nah, ini iya. yang pertama kita tekan aja dulu pakai apa namanya sih ya, jari tengah. Jari tengah jari ya. tengah, iya, Ditekan, iya. tekan ke atas, tarik ke bawah. Pokoknya ya sambil juga jarinya ditarik juga, pencet juga. Oh gitu. Oh, jari-jari kakinya Nah gitu. iya, terus juga itu membuat kayak seperti reaksi ke saraf pada urat-uratnya itu agar juga uratnya juga bakal bereaksi juga. Nah lalu juga setelah ini udah diurut, dipencet, ditekan sampai di bagian betis yang benar-benar dia kondisinya dia itu salah urat ya kan. Jadi pertama harus di sini, betul. lalu atasnya. Betul. Berarti itu yang bagi yang keseleo Iya, juga. betul juga ada. Itu nggak main sembarangan juga ya kan, nggak sembarangan juga, ya kan. Please banget itu jangan sembarangan juga main salah urut ya, karena salah urut nanti juga salah fatal juga uratnya kembalinya ya kan. Jadi harus lurus ya teman-teman ya. Jangan misalkan ini yang bagian yang uratnya yang ini dia kegeser sebelah sini. Jadi dia belok-belok nih, ngebelokin kiri biar dia supaya dia membaliknya ke sini. Nanti baliknya nggak sesuai arah. Jadi malah nanti kondisinya malah peredaran dia terganggu, malah dia nanti tersumbat, malah nanti pecah. Jadi penyakit lagi, penyakit baru. penyakit Jadi baru begitu ya lagi. teman-teman, kalau Betul. menemui atau punya teman yang mengalami kecelakaan, jangan main sembarangan gitu. Jadi nggak usah langsung ditarik gitu, ada Iya, betul. trik-triknya gitu ya kayak. Iya, betul. Berarti harus butuh pelatihan gitu ya. Iya benar ya teman-teman ya kan, sekarang ini kan instansi negara, terus PMI banyak kan segala macam itu dia membuka pelatihan tentang first aid ya. Jadi teman-teman stay terus informasinya dan cari informasinya di bagian-bagian yang selalu mengadakan kursus pelatihannya. Karena itu sangat penting betul, ya. Betul sekali, sangat penting sekali. Khususnya buat kita kaum awam ya kan. Kaum awam maksudnya kaum yang biasa berada di jalan raya, selalu menggunakan transportasi dan selalu menghadapi situasi tersebut ya. Kita juga harus peduli juga sama kita juga. Nah itu kalau pelaku first aid itu siapa saja yang bisa? Pelaku first aid itu yang pertama dia satu udah pernah berkali dia pernah kursus gitu kan yang pertama. Kalau enggak ini seminimalnya dia punya pengetahuan khusus juga dari orang yang mungkin dari seminar atau dari apa, itu dia bisa mengetahui bagaimana cara metodenya benar, cara melakukan first aid yang benar itu kayak gimana. Oh gitu. tidak sembarangan gitu. Iya, jadi nggak sembarangan ya suster. Pelatihan juga. Iya, butuh pelatihan juga. Gitu. Kalau ini kayak ini kan ada banjir ini. Nah siapa tahu kan kita jalan itu kita tidak tahu karena banyak air itu tiba-tiba ada paku di situ, kita injak, kita terluka. Itu pertama sudah menghentikan darahnya itu pakai apa ya kayak dia? Iya, jadi yang pertama kan ya teman-teman, pertama-tama apalagi nih teman-teman kondisinya kalau pakai alas ya kan, copot alasnya ya kan, pelan-pelan ya kan, pasti juga pakunya juga ikut ya kalau lepas ya kan, pasti darah akan ngocor, sakit ya kan, parah kan. Yang pertama-tama yang teman-teman harus harus bersihkan dulu bagian, misalkan ini contoh telapak kakinya ya kan, ini bolong nih kan yang kena ya kan, dibersihin dulu pakai air, habis itu disemprot dulu pakai air es atau air biasa aja, air biasa juga apa-apa, air es juga nggak apa-apa kan ya, bebas ya. Yang jelas dia harus ini bersih dulu ya kan, terus habis itu juga pakai alkohol, tambah lebih bersih dulu supaya tidak iya terinfeksi. betul ya. Nah terus lalu disemprot pakai kayak seperti yang kalau nggak pakai es ditempelin dulu. Nah habis itu baru pakai dicabut.
pakai obat merah. Obat merah. Kalau misalkan dia pakunya besar, ya kan, terpaksa teman-teman harus membawa dia ke rumah sakit untuk melakukan penjahitan, ya kan. Nah, dan Bahwa maksudnya kalau untuk besar bekas iya lukanya betul ya kan. Nah kalau misalkan pakunya dia bolongnya besar ya kan, teman-teman darah kan pasti ngocor semua nih, ngocor Iya, terus iya. ya kan. Nah, Iya, caranya betul, memanfaatkan Supaya darah berhenti tersebut. darah itu. Iya biar bisa. Supaya darahnya berhenti. Intinya tuh pertama teman-teman ini kan kaki ya ya kan. Nah, ini diikat aja, terus di ini juga diikat juga yang bagian yang di ini. diikat Dipa- pakai kain biasa. pakai atau kain pakai- biasa, pakai kain biasa aja. Terus di sini memang benar-benar terasa ketekan gitu. Nah, dan usahakan dibawa segera ke rumah sakit atau klinik yang terdekat. Iya, supaya Oke. tidak terinfeksi. Iya, betul juga Oke. kan. Itu Iya. sebaiknya Oke, Mas. pasien itu ditolong digotong atau boleh Bisa jalan atau Iya, langsung diantar pakai kendaraan gitu. Pakai kendaraan ya kalau misalkan di kaki kan masih bisa naik kendaraan suster kan. Ya, kalau misalkan dia di kepala ya nggak tahu udah alamat palsu bisa jadi ya karena juga kan nggak tahu namanya ini. Kalau yang di kepala itu lebih fatal lagi karena ini paling berbahaya ya untuk teman-teman semua yang nonton di sini kan. Ini tips tambahan juga buat teman-teman. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin bakal kalau kalian tolong itu bakal fatal. Seperti pertama leher, terus bagian nadi, terus juga bagian mata, terus juga bagian alat vital manusia. Alat vital manusia kan ada ya si itunya yang segala macam. Nah, pokoknya hati-hati sekali pada itu kalau saat itu kan paling sensitif juga, mengaruhi juga beberapa keseimbangan dalam tubuh. Soalnya kalau teman-teman mengacaukan segala, misalkan dia selagi sakit kaki kebentur, kepalanya makin ini lagi, makin parah? makin parah lagi karena Oke. itu juga mengganggu kesarafnya juga. Berarti dia Iya. lebih ini lagi gitu. Jadi teman-teman yang melakukan tindakan first aid ini atau pertolongan pertama ini juga harus pertama safety juga melihat keadaan. Iya. Pertama itu lihat keadaan dulu, benar-benar kalau udah silakan tindak. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen mau jadi penyelamat atau belajar tentang Iya, first aid relawan itu, lah relawan istilahnya. itu, ya Relawan. ikutlah kursus pelatihan itu ya. Iya, nanti kalau mungkin di video Kira-kira di mana ya teman? Iya. Nah, Kalau- mungkin nanti kalau mau, mungkin ini coba di Iya, chat iya. sama Kak Edi. Iya, Sama jadi- Kak Edi bisa bantu ya Kak Edi. Iya, nanti di video-video selanjutnya mungkin setelah ini mungkin kita akan coba membahas sedikit ya. Apa ya? tentang Kalau emang kita nanti diberikan sedikit peluang untuk video selanjutnya ya kan ini kan kita menceritakan tentang secara teori ya, iya, secara teoritis iya, aja iya. kan ya. Berarti Mungkin ini nanti kan memberikan teknik-teknik. iya nanti kalau misalnya ada bisa saya memberikan tekniknya bagaimana ya nanti insya Allah ya Iya. saya akan coba Bantu kita ya. bantu melalui dalam Oke. video dan channel ini. Oke, terima kasih Kak Edi. Iya. Kak Edi baik banget bisa bantu kita untuk bisa belajar pelatihannya. Nah, selain itu juga teman-teman, kita kan ini di sini ya istilahnya kita itu manusia bersosial gitu. Nah, jadi kita kan perlu ya saling membantu gitu dan saling menolong dan kita juga hidup bukan hanya sendiri, hidup bersama gitu. Nah, mungkin dari Suster Tilde juga bisa bantu kita bagaimana sih Suster secara moral kita bagaimana kita bisa kenapa sih kita tergerak gitu untuk menolong sesama kita yang mengalami kecelakaan Iya, benar. gitu. Nah, kita hidup kan tidak sendirian kan, kita Iya, hidup bersama betul. orang lain. Nah, entah itu yang mengalami kecelakaan itu entah keluarga saya atau orang lain. Nah, kita tidak memandang itu. Iya. Tapi hal yang pertama kita lakukan adalah menolong. Iya. Nah, kenapa kita perlu menolong orang lain? Karena kita sebagai manusia, kita memiliki rasa kemanusiaan itu sendiri dan seharusnya kita memiliki moral yang baik dalam menolong orang lain. Jadi dalam menolong orang lain pertama tuh kita nggak memandang bahwa siapa dia, orang yang udah kecelakaan itu siapa dia, datangnya dari mana, tapi secara kemanusiaan kita menolong orang lain. Nah, dengan bantuan sekecil apapun yang kita berikan, yang pengalaman kita berikan, kita bisa menyelamatkan nyawa Ya, orang. sangat berguna. Sangat menyelamatkan nyawa orang itu. Walaupun mungkin tenaga medis lebih Ya, hebat. lebih hebat. Tapi siapa tahu Pertolongan pertama kita yang itu yang paling menyelamatkan sebelum kita mengantar mereka ke tenaga medis yang ahli. Iya, Paling tidak kita mempunyai hati untuk menolong mereka dengan cara yang kita sudah pelajari atau yang kita udah tahu atau kita baca dari media-media, dari informasi apa saja yang kita dapat.
Nah, itu sesuatu yang sangat berharga yang kita berikan kepada orang lain. Karena nanti kan kalau seandainya kita ketemu di jalan terus kita lihat ada orang yang kecelakaan tapi sendiri, masa kita lihat begitu aja. Jadi kita ya siapa yang melihat dia kita harus. Justru kalau nggak ada orang sama sekali, jadilah kita orang pertama yang menjadi penolong bagi saudara-saudara kita yang ada kecelakaan. Iya, kasihan ya kalau dia terlantar di situ nggak ada yang menolong, kasihan. Justru kita diajak untuk memiliki rasa kemanusiaan. Oke. Jadi yang besar begitu ya. Nah, mungkin juga kalau ini ya teman-teman, kalau ketemu orang di jalan atau di mana, jangan baru menolong mereka kalau itu saudara atau teman atau kenalan saya, jangan. Jadi siapapun yang kita temui di jalan dan membutuhkan bantuan kita, bersegeralah menolong mereka itu. Betul sekali. Karena menolong itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian yang kita bercerita tentang first aid ya di video ini. Kita akan jumpa di kesempatan video yang selanjutnya. Nah, sebelum itu teman-teman, mungkin juga ini ya kita sadar bahwa kita manusia lemah, manusia yang segala macam banyak kekurangannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini, kita minta masukan dari teman-teman. Jadi kita semakin begitu banyak masukan dari teman-teman, membantu kita atau saran dari teman-teman, sehingga video ini semakin banyak yang melihat, semakin baik, semakin lebih baik lagi dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Oke. So jadi jangan lupa tonton terus di channel di video selanjutnya. Oke. Goodbye. Bye bye.